Suamiku Om Tentara. Bab 072. Zaida dan Hafiz sudah di depan rumah sakit, Bu Nyai. Ini mau masuk, jawab Zaida. Alhamdulillah kalau sudah di area rumah sakit. Zaida heran. Ada apa, Bu Nyai? Mas Firza baik-baik saja, kan? Pokoknya kamu dan Hafiz buruan ke ruang rawatnya Firza. Tadi ibu lihat jarinya Firza gerak terus, panggil dokter. Firza sudah diperiksa sama dokter dan katanya sudah melewati masa kritis. Sekarang kondisinya sudah stabil. Zaida membelalak mendengarnya. Mas Firza sudah nggak kritis. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi apa Mas Firza sudah sadar, Bu? Sayangnya belum, tapi beberapa alat-alat kedokteran yang dipasang di badan Firza udah dilepas, Rum. Hanya tinggal beberapa saja yang memang dibutuhkan, jadi Firza sudah kelihatan lebih leluasa untuk tidur nyenyak. Zaida dan Hafiz segera ke sana, Bu. Terima kasih sudah diinformasikan. Panggilan pun selesai. Hafiz yang sejak tadi mendengarkan akhirnya angkat bicara. Bang Firza udah sadar, Mbak. Belum Fiz, tapi sudah nggak kritis lagi. Artinya kondisi Mas Firza sudah semakin membaik. Ayo, Mbak pengen lihat Mas Firza. Zaida tergesa-gesa hendak menyeberang. Hafiz sampai harus menahan lengan kakaknya karena takut wanita itu ceroboh. Mbak jangan buru-buru gitu dong. Ini kita mau nyebrang jalan raya loh, rame, tegur Hafiz. Maaf, Fiz. Mbak seneng banget soalnya dengar kabar ini. Hafiz menghela napas panjang. Justru itu. Karena Bang Firza membaik, Mbak juga harusnya berhati-hati dan jangan ceroboh. Nggak lucu, kan kalau nanti Bang Firza bangun Mbak Zaidanya malah terbaring di rumah sakit karena jatuh atau apa gitu. 47. Zaida mengangguk. Ia tersenyum mendengar omelan adiknya. Meski masih remaja, sikap dan wajah Hafiz memang tampak lebih dewasa dari yang seharusnya. Zaida senang melihat Hafiz sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Ia harap nanti ketika Hafiz semakin tumbuh dan menjadi lelaki dewasa, ia juga bisa mendapatkan perempuan yang mampu melengkapinya. Zaida dan Hafiz berjalan cepat di koridor rumah sakit. Hafiz sampai harus berkali-kali mengingatkan kakaknya untuk jangan terburu-buru. Hafiz ngeri saja kalau Zaida terjatuh. Masalahnya, Hafiz sudah tahu kalau Zaida hamil. Ia tidak mau Zaida dan calon keponakannya terluka. Sesampainya di depan ruang rawat Firza, Zaida dan Hafiz sudah ditunggu oleh Bu Nyai dan Pak Kiai. Mereka berdua kelihatan terharu atas berita bahagia ini. Bu Nyai, panggil Zaida. Bu Nyai langsung memeluk Zaida erat-erat. Alhamdulillah, Rum. Doa kamu manjur, katanya. Zaida tersenyum. Doa kita semua, Bu. Tadi kata dokter bagaimana, Bu? Pokoknya semua stabil. Cuma memang sampai sekarang belum bangun. Kita doakan saja semoga Firza bisa segera bangun. Zaida mengangguk. Ia benar-benar terharu mendengarnya. Selama beberapa waktu terakhir, rasanya Zaida tidak pernah bisa tenang. Ia terus saja kepikiran dengan Firza dan bagaimana nasib rumah tangga mereka nanti. Makanya, ketika mendengar kabar gembira ini, Zaida tak mampu menahan tangis harunya. Zaida izin masuk dulu ya Bu Nyai. Mau lihat Mas Firza? Bu Nyai mengangguk. Iya, Nak. Silakan. Kami tunggu di luar ya. Zaida masuk sendirian dan melihat Firza masih memejamkan matanya. Namun, kali ini perasaannya tidak terlalu nelangsa saat melihat Firza tidak lagi dipasangi terlalu banyak alat-alat kedokteran yang Zaida sendiri tak tahu namanya. Sekarang, Firza seperti kelihatan lebih rileks, seolah ia tidak sedang sakit, hanya tidur beristirahat seperti biasa aja. Zaida tersenyum dan mendekati Firza. Mas,
Kata Bunyai, kamu tadi sempat gerak. Aku seneng banget kamu udah membaik. Meski tidak ada jawaban, tetapi hati Zaida lebih tegar sekarang. Lah hanya harus lebih bersabar lagi untuk menunggu Firza. Zaida menarik telapak tangan Firza yang tidak dipasangi infus kemudian menempelkannya pada permukaan perut. Apa Mas Firza bisa merasakan? Masih belum kelihatan sih, tapi ada calon anak kita di perutku Mas. Mas Firza cepat bangun ya, kita nantikan perkembangan anak kita sama-sama. Terima kasih karena sudah bertahan demi aku, demi anak kita, demi semua keluarga. Zaida terus berbicara sendiri, mengungkapkan segala kegembiraan yang membuncah di hatinya melihat Firza membaik. Mungkin bagi orang lain, tindakan Zaida terkesan berlebihan. Padahal, Firza belum benar-benar sadar, tetapi Zaida seolah-olah sudah merayakannya. Namun, untuk Zaida yang terus menanti-nantikan kesembuhan Firza, perkembangan sekecil apapun merupakan anugerah yang ia syukuri. 48. Beberapa hari berlalu, kondisi Firza juga terus menunjukkan perkembangan. Hanya saja, hingga saat ini Firza masih saja belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tanda-tanda vital di tubuhnya bagus, tidak ada yang salah. Dokter juga rutin melakukan pengecekan secara menyeluruh pada tubuh Firza untuk memastikan apakah ada yang salah atau tidak, tetapi semuanya sempurna. Setelah Firza diperiksa, Zaida mendekati dokternya. Dok, ini sudah beberapa hari sejak Mas Firza disebut sudah stabil kok sampai sekarang belum bangun ya. Dokter itu menghela napas panjang. Mohon maaf, Bu. Setiap hari kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Tidak ada yang salah dengan tubuh pasien. Lalu kenapa suami saya belum bangun, Dok? Saya khawatir ternyata ada sesuatu yang terlewat dalam pemeriksaan. Si dokter menggeleng. Tidak, Bu. Kami sudah memastikan setiap hari untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mungkin. Dokter itu tiba-tiba terdiam seolah menggantung ucapannya. Zaida mengernyit. Mungkin apa, Dok? Ah, mohon maaf. Sebenarnya dokter tidak boleh memberikan keterangan yang tidak pasti, tapi ini asumsi saya saja berhubung memang kondisi tubuh pasien tidak ada yang salah. Ini mengenai mentalnya. Pasien belum sadar bukan karena tubuhnya masih sakit, tetapi karena mentalnya belum siap. Zaida bingung. Saya nggak paham, Dok. Ini hampir mirip seperti seseorang yang sedang koma. Kadangkala, mereka bisa mendengar suara-suara orang di sekitarnya, tetapi mereka tidak bisa bangun. Kadang juga, ada pasien koma yang sudah lama sekali tidak bangun akhirnya bisa bangun karena dukungan mental dari orang-orang terdekatnya. Bedanya, kondisi suami ibu saat ini tidak sedang koma. Tidak ada yang salah dengan saraf otaknya. Ibu bisa mencoba dengan terus mengajaknya bicara, memancing kesadarannya. Barangkali hal itu bisa membantu mental pasien siap untuk bangun. Sementara kami tim medis akan terus memantau perkembangan fisiknya. Zaida mengangguk. Begitu ya, baiklah terima kasih atas informasinya, Dok. Dokter itu mengangguk. Tim kami pasti akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk pasien, Bu. Yang pasti, kondisi fisik suami ibu sangat baik sekarang. Zaida mengiyakan. Baik, Dok. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Dokter itu pun pergi. Arun menghela napas panjang. Ia kembali masuk ke ruang rawat Firza. Ia menyiapkan air hangat pada sebuah wadah baskom berukuran sedang dan juga selembar lap kain. Zaida memandangi wajah Firza yang masih tertidur dengan tenang. Dada pria itu naik turun dengan stabil, seolah ia memang benar-benar sedang tidur seperti hari-hari biasanya. Zaida mengusap wajah Firza dengan kain basah itu untuk membersihkannya. Mas, kata dokter, Mas butuh dukungan mental untuk bangun.
Aku harus ngapain supaya Mas mau bangun? Mas, aku kangen lihat senyum kamu. Aku juga pengen dipeluk juga. Apalagi, sekarang kita juga sudah bertiga. Anak kamu ini belum pernah merasakan dipeluk ayahnya sendiri, Mas. Jadi, kapan kamu bangun? 49. Zaida menghela napas panjang. Ia melakukan apa yang disarankan oleh dokter, untuk membuat Firza sering-sering mendengar suaranya. Namun, hasilnya masih saja nihil. Tiba-tiba, pintu ruang rawat dibuka. Bu Nyai datang bersama dengan Pak Kiai. Rum, sarapan dulu. Ini udah lumayan siang tapi kamu malah belum makan sama sekali. Nanti Abah dan Umi kamu khawatir loh. Ini ibu belikan nasi kotak. Maaf ya seadanya di kantin rumah sakit aja. Mau keluar juga nanti kelamaan. Zaida mengangguk. Terima kasih Bu Nyai. Zaida selesaikan ngelap badan Mas Firza dulu. Zaida pun segera menyelesaikan kegiatannya kemudian ikut sarapan bersama dengan Bu Nyai. Sementara itu, Pak Kiai yang sudah diminta sarapan duluan oleh istrinya bertugas menjaga Firza. Di tengah makan nasi kotak itu, Zaidan tiba-tiba teringat dengan kebersamaannya dengan Firza. Menu di nasi kotak itu adalah nasi goreng dengan beberapa lauk pauk dan sayur. Zaida tiba-tiba saja teringat dengan nasi goreng buatan Firza yang ia minta waktu itu. Rasanya mungkin tidak seenak nasi goreng buatan penjual di pinggir jalan, tetapi Zaida amat menikmatinya. Mengingat hal itu, tanpa sadar air mata Zaida menetes. Umi kaget melihat Zaida tiba-tiba menangis. Loh, Zaida, kenapa nangis, Nak? Makanannya kurang enak ya? Zaida menggeleng. Ia buru-buru menghapus air matanya. Enggak apa-apa, Bu Nyai. Makanannya enak kok. Maaf, Zaida tiba-tiba nangis. Bu Nyai menghela napas panjang dan mengusap-usap punggung Zaida. Kenapa toh? Kalau ada masalah katakan saja. Jangan dipendam sendiri Rum. Zaida menggeleng lagi. Zaida nggak apa-apa, Bu Nyai. Zaida hanya pengen Mas Firza segera siuman saja. Bu Nyai paham. Yang sabar ya, Nak. Kalau Allah sudah berkehendak, Firza pasti bangun. Kuatkan hati kamu saja. Iya, Bu Nyai. Mereka pun lanjut sarapan meskipun Zaida sambil menguat-nguatkan dirinya sendiri karena masih terbawa perasaan sedih. Bangsat. Dirga mengumpat kesal. La frustrasi karena Zaida kembali memblokir nomornya waktu itu. Ia sudah membeli banyak sekali nomor baru untuk antisipasi kalau Zaida memblokirnya lagi, tetapi selama beberapa hari terakhir Dirga malah tidak bisa menghubungi Zaida. Semua pesannya selalu centang satu, bahkan saat ia mencoba menelepon Zaida, hanya suara operator yang menyatakan bahwa nomor Zaida sudah tidak aktif. Dia sengaja nggak nyalain internetnya aja atau gimana sih? Gerutu Dirga. Sayangnya, ini sudah beberapa hari. Tidak mungkin Zaida bertahan tidak menyalakan internetnya sama sekali hanya untuk menghindar dari Dirga. Lantas, bagaimana dengan orang lain yang hendak menghubunginya? Zaman sekarang memakai telepon pulsa rasanya sudah jarang. Paling-paling hanya orang-orang tua yang memang gagap teknologi. 50. Dirga tiba-tiba membelalak. Sialan, jangan bilang Zaida akhirnya ganti nomor. Tapi masa sih? Dia kan anti banget ganti-ganti nomor karena takut ngerepotin saudara atau teman-teman podoknya itu. Dirga menekan kepalanya sendiri. Ini nggak bisa dibiarkan. Memang harusnya yang disingkirin itu penghalangnya. Si keparat Firza yang masih terbaring di rumah sakit.